Shalom saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa kembali dalam pelajaran ke-8, yaitu Iblis Musuh yang Dikalahkan. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, mari kita baca dulu ayat hafalannya yang terdapat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku yang kekasih, pada waktu minggu yang lalu kita telah belajar tentang sangkakala ke-7. Dan kita temukan bahwa 7 sangkakala adalah amaran dan juga hukuman Allah atas orang-orang yang menolak kemurahannya. Nah, khususnya terjadi pada akhir sangkakala ke-6. Dan sangat disayangkan itu terjadi oleh sebab apa? Sebagaimana dikatakan dalam buku Wahyu pasal 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Hal inilah yang menyebabkan pintu kasih yang tertutup. Dan setelah itu, kecurahan murka Allah dalam bentuk 7 malapetaka terakhir. Namun, Allah masih berkemurahan dan berbelas kasihan, masih menunggu mereka agar bertobat dan memberikan kesempatan kepada dunia. Sekali lagi, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku Wahyu pasal 10, adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh Allah untuk memberikan amaran kepada dunia ini, yaitu pekabaran kasih sebelum kedatangannya yang kedua kali. Maka oleh sebab itu pekabaran kedatangannya di abad ke-19 untuk mengenapi daripada rencana Allah itu, Allah berfirman di dalam buku Wahyu pasal 10 ayat 9 sampai 11. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Inilah kemurahan Allah itu. Dia menggunakan satu pergerakan gereja untuk membawa pekabaran kasih yang terakhir kepada dunia ini. Dan makanya gereja ini menjadi target serangan setan. Namun saudaraku yang kekasih, tidak peduli seberapa besarnya marah musuh itu dan seberapa serius serangannya itu, kabar baiknya adalah setan telah dikalahkan. Musuh besar telah dikalahkan. Nah, seperti barusan kita telah ulas minggu yang lalu, bahwa pekabaran mengenai kedatangannya, kebangkitannya melalui utusan Allah di zaman akhir ini akan membawa pekabaran yang terakhir, yaitu tentang kemurahan rahmatnya dan amaran terakhirnya kepada dunia yang menandai awal dari sangkakala ke-7. Oleh sebab itu ada 8 doktrin iman kepada Yesus yang dibawa oleh pergerakan gereja ini. Waldensis membawa kebenaran mengenai Alkitab. Huss membawa kebenaran mengenai penurutan. Luther membawa kebenaran mengenai kasih karunia. Calvin membawa kebenaran mengenai pertumbuhan. Anabaptis membawa kebenaran mengenai baptis. Wesley membawa pekabaran mengenai kesucian. Miller membawa kebenaran mengenai kedatangannya yang kedua kali. Dan umat Allah di akhir zaman akan membawa kebenaran mengenai sabat atau hukum Allah. Saudara yang kekasih, sudah jelas. Makanya di Wahyu pasal 11 itu membawa kita kepada pekabaran akhir sangkakala ke-7. Namun apa tujuan dari Wahyu pasal 12? Wahyu pasal 12 ini memberikan kita latar belakang gambaran secara luas mengenai pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, antara Yesus dan setan. Dari sini kita bisa melihat dan melacak akar kerohanian dari umat yang sisa, dan tujuannya adalah untuk mengamarkan kelanjutan sisa perang yang terjadi di sorga yang berujung sampai ke bumi ini yang dilakukan oleh setan. Coba kita buka di dalam Wahyu pasal 19 ayat ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan.
Ayat ini menunjukkan bahwa akhir pertentangan besar itu adalah setan dikalahkan. Dan Yesus duduk sebagai raja di atas segala raja. Duduk di kerajaan kemuliaan. Dan untuk itu coba kita membaca dan menggali lagi dari buku Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 5. Apa cerita sesungguhnya dari ayat ini? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, saudaraku yang kekasih, siapa perempuan suci itu? Perempuan suci itu menggambarkan gereja yang benar. Kita bisa baca dalam kitab Yeremia 6 ayat 2, Yesaya 51 ayat 16, 2 Korintus 11 ayat 2, dan Efesus 5 ayat 22 sampai 32. Sedangkan perempuan sundal atau bobrok menggambarkan gereja yang murtad. Yehezkiel 16 ayat 15 sampai 58, Yehezkiel 23 ayat 2 sampai 21, Hosea 2 ayat 5 dan Hosea 3 ayat 1. Sementara pakaian itu menggambarkan penutup kebenaran. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian 35 ayat 2, Yesaya 61 ayat 10, Yesaya 52 ayat 1, Zakaria 3 ayat 3 sampai 5, Roma 13 ayat 14. Dan matahari. Matahari ini menggambarkan Yesus, menggambarkan Injil kekekalan itu. Kita bisa baca dalam buku Yohanes 9 ayat 5, Mazmur 84 ayat 11, Maleaki 4 ayat 2, Matius 17 ayat 2, dan Yohanes 8 ayat 12. Nah, kemudian ada kata mahkota. Mahkota ini menggambarkan sebuah kerajaan, mengenai raja atau kemenangan atau kekuasaan. Kita bisa baca dalam kitab 1 Tawarik 20 ayat 2, 2 Raja-Raja 11 ayat 12, Yehezkiel 21 ayat 26 dan 27, Yakobus 1 ayat 12, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, dan 1 Korintus 9 ayat 25. Nah, bulan ini menggambarkan keabadian, ketetapan. Kita bisa buka di dalam kitab Mazmur 89 ayat 35 sampai 37 dan Ibrani 10 ayat 1 dan 11. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 11 adalah sistem lambang dan korban pada zaman Musa. Nah, naga ini menggambarkan setan dan agennya, kaki tangannya, sebagaimana ditulis dalam kitab Yesaya 27 ayat 1, Yesaya 30 ayat 6, Mazmur 74 ayat 13 dan 14, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, Yehezkiel 29 ayat 3, dan Yeremia 51 ayat 34. Saudaraku yang kekasih, bila mana kita sudah mengerti tentang lambang-lambang ini, maka seorang wanita yang berpakaian matahari itu menggambarkan seorang wanita adalah gereja umat Allah yang berpakaian dengan matahari, yaitu berpakaian dengan matahari kebenaran yang berlandaskan Injil. Dan bulan di bawah kakinya, bulan ini tidak bersinar, tetapi memantulkan sinar matahari. Dengan cara yang sama, Alkitab mencerminkan matahari kebenaran yang menunjukkan bahwa wanita itu berdiri di atas firman Allah.
Di kepalanya ada mahkota 12 bintang. Bintang mewakili pemimpin, 12 bintang mewakili 12 suku. Bila mana dalam buku Wahyu 12 ayat 2 dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini menunjukkan wanita itu yang adalah gereja dari umat Allah pada zaman perjanjian lama sebelum Yesus dilahirkan. Naga merah melambangkan kekaisaran Romawi. 7 kepala, terdiri dari Babel 1 kepala, Medo Persia 1 kepala, Yunani 4 kepala, Romawi 1 kepala. Nah, 10 tanduk terdiri dari Roma yang dibagi menjadi 10 negara. Ini adalah indikasi yang jelas tentang siapa yang diwakili oleh naga merah itu. Saudaraku yang kekasih, di dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 4, mengisyaratkan naga merah yang memiliki kekuatan dari naga yang sudah pernah ada sebelumnya di sorga, yaitu Lucifer. Dan yang mengajak sepertiga para malaikat jahat lainnya ikut memberontak bersamanya kepada Tuhan. Nah, sasaran setan adalah anak laki-laki, yaitu Yesus. Tetapi Yesus diselamatkan dari dunia dan ia naik ke sorga di mana setan tidak dapat menyakitinya. Di dalam buku Wahyu 12 ayat 5 tadi dibacakan, ini melukiskan anak lelaki itu akan memerintah semua bangsa dengan tongkat besi, menunjukkan bahwa Yesus akan menghancurkan kekuatan setan. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus akan menjadi pemenang dalam pertentangan besar itu. Pertentangan besar itu membawa kita kembali kepada kitab Kejadian 3 ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini menunjukkan peperangan besar antara ular dan keturunan wanita itu. Anak lelaki ini tidak lain adalah benih perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan Kejadian 3 ayat 15 adalah kehancuran ular. Tetapi benih perempuan itu juga mesti membayar harganya. Namun di Wahyu 12 ayat 5 dinubuatkan lebih lanjut bahwa anak laki-laki ini akan memerintah dengan tongkat besi dan kemenangan yang penuh. Nah, apa yang terjadi pada waktu wanita ini di Wahyu 12 ayat 6? Coba kita baca Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kita tahu wanita melambangkan gereja. Jadi gereja Kristus melarikan diri ke padang belantara jauh dari jangkauan kekuasaan tanduk kecil di Roma itu. Nah, bagaimana kita tahu asal-usul munculnya naga di Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 9? Coba kita buka Alkitab kita, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bukankah dari ayat-ayat ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa peperangan pertentangan besar itu dimulai di sorga. Sepertiga malaikat jahat dibuang dan dikalahkan oleh malaikat Mikael. Dan pertarungan yang sangat besar ini antara Mikael melawan naga ular tua itu, akhirnya kekalahan ada pada setan. Mereka diusir dari surga. Nah, coba kita lanjutkan pelajaran berikutnya, bagaimana ketujuh sangkakala itu bisa berhubungan dengan Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Kita baca dulu Wahyu 12 ayat ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut,
karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku yang kekasih, saya ingin membawa perhatian saudara bahwa Wahyu pasal 12 ayat 10 ini adalah tanggapan terhadap Wahyu pasal 11 ayat 16 dan 17. Coba kita baca dulu apa isi Wahyu pasal 11 ayat 16-17. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja." Saudaraku yang kekasih, bila mana kita perhatikan baik-baik ayat ini, hanya terdapat 24 tua-tua. Tidak diketemukan kalimat 4 makhluk yang hidup. Kemana mereka? Kita tahu mereka selalu bersama-sama di tahta Allah. Namun, dikatakan dia tidak ada di Wahyu pasal 11 ayat 16-17. Karena 4 makhluk yang hidup itu telah turun dari tahta Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kemurahan Allah sudah berakhir. Dan sekarang kerajaan Allah telah datang. Seperti yang kita ulas pada minggu yang lalu, bahwa kerajaan Allah ini memiliki 2 hal yang berbeda. Pertama, kerajaan anugerah. Yang kedua adalah kerajaan kemuliaan. Maka jadi dalam Wahyu pasal 12 ayat 10, yang digambarkan juga dalam Wahyu pasal 11 ayat 16 dan 17 adalah ini sudah sampai tahap kerajaan kemuliaan. Nah, kita kembali lagi kepada pelajaran kita. Kalau begitu, kapan dakwaan itu dilakukan? Biasanya dakwaan ini dilakukan di pengadilan saat penghakiman sedang berlangsung. Bila mana kita membaca buku Wahyu 12 ayat 10, menunjukkan setan mendakwa saudara-saudaranya di hadapan Allah selama penghakiman, yaitu selama the investigative judgment, sebagaimana diungkapkan dalam buku Zakaria pasal 3. Dan setan berdiri di sana menentang Yesus di pengadilan surgawi. Tetapi sekarang kabar baiknya adalah setan telah dilemparkan untuk kedua kalinya. Yang pertama sebagai malaikat, yang kedua sebagai wakil umat manusia atau raja di atas dunia ini, karena ia mencuri kekuasaan itu dari Adam. Dan Yesus telah dinobatkan pada akhir masa penghakiman, dari masa the investigative judgment. Dan dia duduk sebagai Raja kemuliaan di dalam kerajaan kemuliaan. Dan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan saudaraku yang kekasih, ayat ini juga memberitahukan kepada kita bahwa semua tuduhan setan tidak menghasilkan apa-apa, karena saudara-saudara itu mengalahkannya dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan bahkan mereka tidak mencintai nyawa mereka dan hidup mereka diserahkan kepada anak domba sampai kematian. Sekarang sudah semua kasus sudah diputuskan. Semua orang benar sudah dimateraikan. Masa pencobaan berakhir karena 4 makhluk yang hidup itu telah turun dari tempatnya. Dengan kata lain, kasih kemurahan Allah sudah berakhir, pintu kasihan tertutup. Nah, inilah alasan kita perlu bersukacita. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, coba kita baca apa yang dikatakannya. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ayat ini menunjukkan sejarah manusia tidak berakhir sampai 7 sangkakala itu berakhir. Setelah 7 sangkakala berakhir, maka pintu kasihan tertutup, namun iblis masih geram. Kelanjutan daripada 7 sangkakala, kemudian dilanjutkan, masih ada sisa waktu yang singkat sebelum Yesus datang kembali. Dan setan tahu pertempurannya hilang dan waktunya juga dihitung. Makanya dikatakan, celakalah kamu, hai bumi dan laut,
karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Nah, bagaimana wanita itu bisa bertahan, gereja itu bisa bertahan di hutan belantara selama 1260 tahun? Bila mana kita membaca tadi buku Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 13 sampai 16. Coba kita baca kembali, Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Bukankah ketika setan telah dicampakkan ke atas dunia ini, pertama kali ia ingin mencoba membunuh anak lelaki Yesus. Dan dia mencoba lagi di hutan belantara. Dalam pencobaannya Yesus dicobai. Selama pelayanan Yesus juga demikian. Akhirnya setan membunuh Yesus di kayu salib. Namun Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengambilnya dari dunia, dan dia naik ke sorga, di mana setan tidak dapat lagi menyakitinya. Maka itu setan berbalik melawan pengikutnya, melawan gerejanya. Di dalam Wahyu pasal 12 itu lebih berfokus pada gereja di padang belantara, yaitu selama 1260 tahun gereja Tuhan dilindungi sampai tingkat tertentu di hutan belantara, di mana kekuatan tanduk kecil di Roma terbatas dan tidak bisa menjangkau mereka di tengah hutan belantara. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 15-16 tadi yang kita baca, ini menunjukkan bahwa gereja menerima bantuan dari bumi. Kita bisa lihat kembali sejarah dan menyadari bahwa ada kekuatan politik yang sebenarnya membantu reformasi, seperti yang dilakukan oleh para raja-raja dan pangeran di Jerman. Kekuatan tanduk kecil itu juga diakhiri oleh kekuatan duniawi yang terjadi pada tahun 1798. Nah, siapa yang akan menjadi target khusus setan pada saat ini? Bila mana kita membaca Wahyu pasal 12-17, kita tahu jawabannya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Bukankah sudah jelas ayat ini menyinggung kata keturunannya, atau yang sisa dari keturunannya, yaitu mereka yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Alasannya sangat sederhana. Sebagian besar hari ini, saudaraku yang kekasih, banyak gereja mengabaikan hukum-hukum Allah. Hukum Allah tidak diikuti dengan setia. Gereja dan keturunannya sisa yang terakhir itu dibangkitkan pada materai ke-6 di bawah sangkakala ke-7. Dan mereka melihat bait Allah dibuka dan kelihatan tabut perjanjian. Dan gereja inilah yang menekankan pengajaran kita harus mentaati seluruh hukum Allah, termasuk perintah yang kedua, tidak boleh menyembah apapun yang membuat gambaran apapun, entah dari patung atau yang disebut berhala. Dan yang kedua adalah hukum yang keempat, kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat, hari ke-7. Gereja inilah yang disebut gereja yang sisa inilah yang diberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Yang tidak lain adalah roh nubuat. Karena di dalam buku Wahyu pasal 19 ayat 10 dikatakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, dalam pengenalan dirinya, gerejanya sisa ini menyebutkan dirinya, menamakan dirinya Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan Yesus menyebut diri mereka di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14. Coba kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang dimaksud dengan saksi yang setia dan benar adalah mengacu pada kesaksian Yesus Kristus, yaitu roh nubuat. Permulaan dari ciptaan Allah ini menunjukkan kita pada hari Sabat yang ditetapkan pada awal penciptaan Allah.
Nah, siapa yang bisa menjadi gereja yang sisa seperti yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 12 dan 17? Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa gereja ini muncul setelah masa nubuatan 1260 hari atau setelah tahun 1798. Ajaran gereja ini menuruti atau mentaati sepenuhnya hukum-hukum Allah termasuk hari Sabat. Dan hanya gereja ini yang memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus, yaitu roh nubuat. Dan tulisan roh nubuat ini, saudaraku yang kekasih, bila mana ini tinggi saya, buku-bukunya melebihi dari ukuran badan saya. Dan gereja ini muncul di bawah materai ke-6. Memberitakan satu pekabaran yang selaras dengan bunyi sangkakala ke-7. Dan inilah adalah gereja yang mengerti bahwa Yesus telah memulai pekerjaan terakhirnya di tempat bilik yang maha suci melalui kerahasiaan Allah yang akan mengakhiri dunia ini diganti menjadi dunia yang baru. Gereja inilah yang membawa pekabaran Injil kekal. Di dalam buku Wahyu pasal 14:6 yang disebutkan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudaraku yang kekasih, kita sudah sering mendengarkan Injil kasih karunia, Injil anugerah, tetapi itu akan segera berakhir. Kerajaan rahmat akan segera berakhir. Namun gereja ini yang sisa ini akan membawakan pekabaran Injil kekal. Adalah pekabaran kasih Allah yang terakhir, yaitu pekabaran masa penghakiman untuk mengantar kita semua masuk ke dalam kerajaan kemuliaan karena Yesus telah bertakhta sebagai raja kemuliaan. Nah, apa isi pekabaran daripada Injil kekal itu adalah yang ditulis dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah tugas gereja yang sisa itu, yang menamakan dirinya Gereja Masehi Advent hari ke-7. Mereka diberikan tugas memberi orang-orang makanan tepat pada waktunya, sebagaimana yang ditulis dalam buku Matius pasal 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Makanya pekabaran gereja Advent itu memberitahukan rencana kedatangan raja di atas segala raja yang telah dinobatkan menjadi raja di atas kerajaan kemuliaan, dan dia akan datang kembali sebagaimana dikatakan dan ditulis dalam buku Lukas pasal 19 ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Saudaraku, ayat ini menggambarkan tentang Yesus sendiri. Dan ini telah ditulis di dalam buku kitab Daniel. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14, bagaimana Daniel melukiskan Yesus yang duduk sebagai raja di kerajaan kemuliaan. Kita bisa baca ayatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ayat ini menunjukkan, saudaraku yang kekasih, bila mana saudara adalah anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7, maka saudara harus membawa pekabaran Injil kekal. Karena pekabaran Injil kasih anugerah untuk mendapatkan kerajaan rahmat akan berakhir segera. Gereja Advent ditugaskan membawa pekabaran Injil kekal supaya kita dipersiapkan
untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Seperti yang dijanjikan oleh Yesus yang sekarang tidak lama lagi setelah berakhir masa penghakiman, dia akan duduk sebagai Raja di kerajaan kemuliaan. Yang ditulis dalam buku Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya kita akan hidup bersama Yesus di dalam kerajaan kemuliaan kekal selama-lamanya. Itulah isi pekabaran Injil kekal itu. Lalu saudaraku, apa yang dimaksud dengan pekabaran Injil kekal? Isi pekabaran Injil kekal yang dikabarkan oleh gereja Advent itu menjelaskan tentang hari penghakimannya telah tiba. Masa penghakiman, the investigative judgment, sedang berlangsung saat ini. Dan isi pekabaran 7 sangkakala yang berupa amaran dan hukuman dikumandangkan. Dan juga dikabarkan tentang pekabaran 7 materai, pekabaran 3 malaikat, pekabaran bait suci, sanctuary message, dan pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan betapa pentingnya tulisan roh nubuat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 10. Dan juga diberikan amaran bahwa mengenai pintu kasih yang tertutup tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tetapi sementara Yesus duduk di kursi kemurahan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Lalu gereja yang sisa ini akan juga menceritakan pertentangan besar yang sedang berlangsung hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dan juga mengenai binatang dan tanda binatang dalam Wahyu 13. Hukum undang-undang hari Minggu akan segera datang. Babylon modern, bahaya dan sepak terjang tentang ajaran spiritisme, dan pentingnya hujan akhir, dan kita didorong untuk supaya bisa masuk ke dalam kelompok 144.000, dan adanya pembersihan bait suci, the cleansing of the sanctuary, di mana kita harus siap tetap tahan berdiri sementara Yesus berada di bilik yang maha suci, dan pekabaran kesehatan, health reform. Makanya bagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan kemuliaan, kita harus mengadakan reformasi kesehatan. Yang mungkin tadinya kita memakan makanan yang tidak sehat, kita harus sehat, makan sehat, makanan yang sehat, yang sesuai yang dikehendaki Tuhan. Lalu terakhir, itulah kesudahan dunia ini dan kesempurnaan. Dan gereja masih ada ke-7 muncul setelah sangkakala ke-6, yaitu tahun 1840. Nah, semua fitur ini menunjukkan pada satu dan hanya satu gereja saja, yaitu gereja Masehi Advent ke-7 yang memenuhi syarat. Dan roh nubuat sedang digenapi dalam pribadi dan tulisan Ellen G. White. Dari usia 17 hingga 88 tahun, Nyonya White melayani sebagai utusan Tuhan untuk memberikan pencerahan, nubuatan kepada pergerakan Advent. Roh nubuat adalah pertolongan tambahan yang diberikan Allah kepada umatnya yang tersisa untuk melawan dia dan tipuannya, yaitu setan. The great controversy, pertentangan besar itu hanya dapat dipahami melalui tulisan-tulisan dan komentar Nyonya Ellen G. White di dalam buku Wahyu. Saudaraku yang kekasih, apa pesan yang dapat membesarkan hati kita dari Wahyu 12 ini adalah, meskipun setan akan melakukan perang khusus melawan gereja yang tersisa ini, tetapi Wahyu 12 menyatakan bahwa dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Sekali lagi dikalahkan dan diusir dari surga, dan dia akan kembali dilemparkan dari pengadilan surgawi. 2 kali dia dikalahkan, tetapi ada yang harga yang harus dibayar. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku, sebagai kesimpulan dari pelajaran ini yang telah kita uraikan barusan, saudara ketahui ada 7 pertentangan besar, konflik yang bermula dari surga yang berlanjut sampai hari ini di bumi adalah pertentangan antara Allah dan setan. Kita baca tadi dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, di mana Lucifer dan pengikutnya dicampakkan keluar dari surga. Kemudian penipuan yang terjadi di Taman Eden, Kejadian pasal 3.
Adam dan Hawa lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Kemudian setan menggunakan Raja Herodes membunuh bayi Yesus. Tapi dia sempat dilarikan ke Mesir. Namun bayi-bayi yang lainnya dibunuh oleh Raja Herodes. Pertentangan yang keempat adalah setan menggoda Yesus di Taman Getsemani supaya dia tidak menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Tapi Yesus berkata, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Itu dicatat dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Kemudian pertentangan kelima, gereja di bawah tekanan masa penganiayaan pada abad pertengahan dari tahun 538 sampai 1798 yang diceritakan dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 16. Dan pertentangan keenam adalah gereja kembali di bawah masa penganiayaan pada akhir zaman yang dicatat dalam buku Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan akhirnya puncak dari segalanya barulah kemenangan umat Allah yang sisa dan anak domba yang dicatat dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 1 dan 5. Oleh sebab itu saudaraku kekasih, saya berdoa semoga Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk kita sanggup bertahan dan berdiri, setia memiliki iman yang teguh, menuruti hukum Allah, memiliki keberanian untuk menghadapi serangan setan itu, dan supaya kita bisa hidup dalam kerajaan kemuliaan Allah. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh sebab Engkau telah menyingkapkan peristiwa yang akan datang. Engkau telah mempersiapkan bagi kami tempat di mana kami bisa hidup di dalam kerajaan kemuliaan. Terima kasih Yesus atas pelajaran ini. Biarlah para pemirsa yang menyaksikan ini bisa melihat bahwa sesungguhnya janji-Mu itu pasti. Biarlah kami tetap setia sampai kesudahan. Di dalam nama-Mu yang indah Yesus kami berdoa. Amin.